Kamu mau bebas dari hutang, mau utangmu lunas, udah bosan capek dikejar-kejar penagih hutang. Nah, dengerin video ini sampai habis. Saya akan kasih kamu 2 cara gimana caranya utangmu bisa lunas. Oke, jadi gini, kita breakdown dulu, kita jelaskan dulu sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Bahwa kalau misalnya gini, kamu punya utang 50 juta, kamu punya utang 100 juta, kamu punya utang 10 juta. Gimana cara lunasinnya? Cara gampangnya adalah ya kamu harus punya uang 10 juta, bayar tuh utang, selesai. Kan bener begitu kan? Permasalahannya adalah 10 jutanya dari mana? 50 jutanya dari mana? 100 jutanya dari mana? Gimana caranya mendatangkan, menarik uang 10 juta? Gimana caranya menarik uang 50 juta buat bayar utangnya? Kan itu masalahnya. Kalau misalnya kamu udah punya uang 50 juta, kamu utangnya 50 juta, ya selesai, kamu nggak akan nonton video ini. Makanya di sini saya akan ajarin 2 cara supaya kamu bisa narik uang, supaya kamu bisa menjadi magnet uang, sehingga kamu bisa lunasin utang-utangmu. Karena ini penting banget. Kenapa penting banget? Saya lihat, saya baca berita, itu banyak orang yang saking stresnya, bahkan mereka sampai harus mengakhiri hidupnya hanya karena utang. Padahal banyak sekali anugerah-anugerah keindahan dalam hidup ini yang mereka bisa dapatkan kalau misalnya mereka terbebas dari jerat utang. Nah, dan saya juga mengerti utang itu ada 2, ada utang yang baik, ada utang yang jelek. Utang yang baik, saya sering bilang, utang yang baik itu adalah utang yang produktif, yang dibayar dari hasil dari utangnya itu sendiri. Misalnya, saya ngutang buat beli apartemen, apartemennya saya sewakan, hasil dari sewanya saya pakai buat nyicil, buat bayar utangnya. Oke, itu utang yang baik. Utang yang buruk misalnya utang buat saya jalan-jalan, buat saya beli makan, utang buat saya beli handphone dan segala macamnya, yang saya harus bayar pakai uang saya sendiri, itu utang yang jelek. Secara teori memang kita hindari utang yang jelek, teori loh. Tapi kenyataannya di lapangan, mau nggak mau kita harus ngambil utang yang jelek untuk bertahan hidup, dan itu saya mengerti banget. Kebanyakan ya, meskipun ada juga orang-orang yang utangnya utang jelek ya untuk alasan yang nggak bener, misalnya untuk judol gitu, ada juga yang kayak gitu. Tapi bener gini, kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian, aduh buat bayar anak sekolah nggak cukup uangnya, akhirnya terpaksa dia minjem untuk bayar anak sekolah. Itu utang yang jelek, itu utang konsumtif. Tapi ya mau nggak mau harus dilakukan. Untuk bayar kontrakan rumah tempat tinggal, itu utang konsumtif, itu bukan produktif ya, itu utang konsumtif. Tapi harus dilakukan, kenapa? Kalau nggak ya jadi gembel di jalan, nggak ada pilihan. Sehingga ketika ada utang-utang ini, solusinya adalah ya kita naikin income kita. Kita harus naikin penghasilan kita. Nah, saya mau jelasin gimana caranya. 2 cara. Yang pertama, ini adalah cara yang panjang, cara yang lama, tapi memang dalam jangka panjang ini akan sangat bagus sekali. Saran saya bagaimana jalankan dua-duanya. Jalankan dua-duanya. Karena kalau kamu pakai dua-duanya ini akan powerful sekali. Jangka pendek, jangka panjang semuanya kamu akan bisa dapatkan. Oke, yang pertama itu adalah kamu menguasai high income skill. Belajar jualan, belajar marketing. Kamu akan mikir, ini mah teori doang. Wah, saya capek lah belajar, saya pengen utang saya lunas. Dengerin sampai habis makanya. Dengerin sampai habis. Kalau kamu denger sampai habis, nanti cara kedua ini adalah cara yang lebih gampang, lebih instan. Bahkan seolah-olah kamu kayak menarik uang gitu ya. Seolah-olah kamu menjadi money magnet. Ini cara yang kedua. Tapi sekali lagi saya bilang, lakukan dua-duanya. Yang pertama adalah kamu pelajari high income skill. Belajar ilmu marketing, belajar jualan. Di mana belajar jualan? Tonton video-video yang ada di YouTube channel ini. Itu banyak banget. Kamu lihat playlistnya, ada playlist jago jualan. Kamu dengerin semua videonya, itu ngajarin kamu gimana cara marketing. Itu yang pertama. Dan enaknya kalau kamu jago marketing, sekarang nih, kamu punya utang 50 juta. Karena kamu jago jualan, yang tadinya penghasilanmu 5 juta, jadi 20 juta. Jadi 10 juta ada misalnya, naik 5 juta. Dengan kenaikan 5 juta, ini kamu cicil utangmu 10 bulan lunas, maka yang terjadi adalah apa? Setelah utang 50 juta lunas, kamu akan punya penghasilan 10 juta setiap bulan karena kamu jago marketing, kamu jago jualan. Bahkan kemungkinan besar, income-mu akan naik terus karena kamu jago jualan. Itulah enaknya orang jago jualan. Itulah enaknya orang jago marketing. Nah, kalau mau belajar dari mana yang berbayar misalnya, oke, kamu bisa beli buku ini, 69 Strategi Marketing dan Branding. Ada bukunya, ada e-booknya juga, kamu bisa lihat, nanti ada linknya di bawah. Oke,
Ini full strategi jualan. Kamu praktekin, income kamu pasti naik. Oke, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, nah ini yang lebih mudah. Nah, seringkali kita terjebak dalam masalah finansial. Itu bukan karena kita ingin menjebak diri kita, tapi karena bawah sadar kita itu membentuk diri kita, membentuk perilaku kita sehingga kita selalu jatuh dalam masalah finansial. Itu sebuah masalah internal yang sangat sulit. Kenapa? Karena kita bisa jadi nggak sadar. Seringkali orang nggak sadar, makanya disebut dengan bawah sadar, bukan sadar. Kalau secara sadar kita tahu, yang tadi saya bilang, secara sadar kita tahu, jangan utang yang konsumtif, jangan berhutang yang buruk, utang harus dilunasi, hutang harus sesuai dengan kemampuan bayar dan segala macamnya. Itu kalau pikiran sadar. Tapi pikiran bawah sadar kita mengarahkan kita secara tidak sadar untuk kembali lagi berhutang, gali lubang tutup lubang, punya uang kok habis terus, nyari uang udah susah, begitu dapat uangnya habis, utangnya nggak lunas. Tapi itu siklus terus menerus. Kenapa ya? Karena balik lagi, sistem bawah sadar kita, program bawah sadar kita yang mempengaruhi 90% apa yang terjadi di pikiran sadar kita, itu membuat kita terus jatuh ke dalam perangkap yang sama. Memang kita di settingnya kayak gitu, di programnya kayak gitu. Mungkin karena trauma masa kecil, mungkin karena ada dendam masa lalu, sakit hati masa kecil atau zaman dulu yang belum terjawab, belum terselesaikan. Contoh, kamu ketemu orang kaya, lalu kemudian si orang kaya ini sombongnya setengah mati karena dia kaya, dia suka ngebully, suka neken orang-orang yang miskin, sehingga kamu mengatakan pada dirimu secara bawah sadar, oh saya nggak suka orang kaya, saya nggak mau jadi orang kaya. Mungkin kamu nonton sinetron, nonton sinetron, di sana kamu lihat orang yang baik itu dikerjain terus sama orang kaya. Orang yang baik itu dizolimi terus sama orang kaya. Dan kamu tahu, diajarin di sekolah, oleh guru agama, oleh orang tua, jadilah orang baik. Jarang di sekolah ngajarin jadilah orang kaya, soalnya jadilah orang baik. Di sana bawah sadarmu memprogram, oh kamu harus terus menderita, karena kalau menderita tuh orang baik namanya. Nonton di sinetron kayak begitu didikannya. Jadilah kamu seperti saat ini. Utang di mana-mana, utang nggak lunas-lunas, ditagih sana sini sampai stres kepala Barbie. Itu yang terjadi. Nah, gimana cara bersihin, ngebenerin, nge-reprogramming, memprogram ulang, men-setting ulang setelan pabriknya, supaya yang tadinya setelan pabrik miskin banyak utang menjadi setelan pabrik orang kaya tidak punya utang yang buruk. Kalaupun ada utang, itu adalah utang yang produktif yang dibayar dari hasil investasi. Gimana caranya? Kamu harus programming ulang. Gimana caranya? Masukkan afirmasi ke dalam bawah sadar. Nah, ini permasalahannya. Afirmasi itu maksudnya kata yang kamu ulang-ulang terus. Seperti itu. Nah, kalau kamu misalnya afirmasinya, doanya, misalnya doanya adalah gini, saya punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar, saya punya uang 1 miliar. Tapi kemudian pikiran sadarmu mengatakan, mbahmu 1 miliar, utang dulu lunasin. Tiba-tiba doanya mental, afirmasinya mental. Yang tadinya mau dimasukin ke bawah sadar, mental. Karena pikiran sadar kita membentengi, menutupi. Jadi afirmasi positif itu mental semua, dong, mental nggak ada yang masuk. Padahal di bawah sadar ini, kalau misalnya afirmasinya masuk, dan afirmasinya mengubah settingan bawah sadar, kamu akan jadi orang kaya, akan jadi magnet uang. Sesimpel itu cara kerjanya. Nah, gimana caranya supaya kamu bisa masukin afirmasi langsung ke dalam, sehingga mengubah pikiran bawah sadarnya? Afirmasi itu harus dilakukan di ambang tidur. Makanya ada yang namanya doa tengah malam, doa subuh. Dan itu harus tidur dulu. Tidur, kemudian bangunnya subuh, doa. Kenapa? Karena itu adalah doa sambil ngantuk-ngantuk di ambang tidur. Itulah ketika pikiran bawah sadar kita terbuka. Jadi yang tadi tutup kayak gini sama pikiran sadar, terbuka nih pikiran sadarnya. Jadi ketika ada doa yang masuk, itu doanya langsung masuk ke bawah sadar kita, mereprogramming bawah sadar kita. Seperti itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ada di sana? Caranya simpel. Sebenarnya setiap hari kita ada di sana, ada di kondisi di mana alam bawah sadar kita terbuka. Itu adalah momen di ambang tidur kita. Makanya yang namanya tadi doa tengah malam, doa subuh. Nah, itu kan sebenarnya dilakukan ketika kita lagi ngantuk-ngantuk tuh, lagi kayak sadar, nggak sadar, ngantuk-ngantuk. Di sanalah pikiran sadar kita itu belum cukup kuat untuk bisa menolak afirmasi yang masuk. Belum bisa kayak utang tuh ingetin, belum bisa kayak gitu.
dia masih terbuka. Jadi ketika ada doa yang masuk, saya orang kaya, duit datang kepada saya dengan mudah, saya menarik keberlimpahan, saya menarik kemakmuran ke dalam hidup saya. Di sanalah dia bisa masuk dengan mudah sekali, mengubah konfigurasi bawah sadar kita. Nah sekarang itu udah ada teknologinya yang namanya adalah Brain Boost Money Magnet. Jadi cara makainya simpel. Misalnya kamu punya headset seperti ini. Nah, headsetnya ini kamu pasang di kuping. Lalu kemudian yang terjadi adalah si Brain Boost Money Magnet ini akan memberikan afirmasi doa-doa yang positif yang terkait dengan menarik uang. Jadi headsetnya dipasang, kita bawa tidur. Jadi sebelum tidur pasang dulu, hidupin, lalu kemudian dibawa tidur aja kayak gitu. Kalau pas lagi dengar ketiduran, itu bagus, itu benar, itulah yang dicari. Karena artinya kita melewati momen ambang tidur dengan afirmasi yang positif. Sehingga apa yang terjadi secara jauh lebih mudah, jauh lebih instan. Seinstan apa? Saya pernah ketemu orang yang dia baru dengerin afirmasi audionya ini dalam waktu 1 hari aja. 1 hari aja, belum 1 hari. Dia bilang sama saya, tiba-tiba temennya datang ngasih duit, Der. Kenapa keren banget? Tiba-tiba temennya datang ngasih duit, Der. Ada yang temennya mau pindah kantor, promosi, naik jabatan, tiba-tiba ngasih amplop, Der, 5 juta isinya. Kenapa keren banget? Uang datang, rezeki datang dengan cara yang kita nggak pernah tahu. Karena kita nggak tahu keajaiban Tuhan seperti apa, cara kerja bagaimana kita nggak ngerti. Tapi ketika kita udah membuka diri kita menjadi seorang money magnet, maka tiba-tiba uang akan datang dengan cara yang kita nggak ngerti, cara kita nggak tahu. Semenjak saya mendengarkan money magnet ini, entah udah berapa orang-orang yang dulu saya udah nggak pernah follow up lagi tiba-tiba berdatangan. Mantan calon klien, masih calon klien aja udah mantan gitu ya. Itu aja udah tiba-tiba berdatangan. Yang saya udah nggak follow up 1 bulan, 2 bulan, udah hampir 6 bulan saya nggak pernah follow up, tiba-tiba datang lagi. Pak, ayo kita ngedeal, ayo kita deal. Ngajak bisnis lagi, ngajak proyekan lagi. Banyak sekali yang seperti itu. Makanya saya share di sini karena saya tahu kebutuhanmu adalah ngelunasin utang. Mungkin nanti akhir bulan jatuh tempo, 2 minggu lagi jatuh tempo. Gimana kalau dengan kita membenarkan bawah sadar kita, dalam 1 hari uang udah mulai datang. Dalam 2 hari uang udah mulai datang. Gimana kalau seperti itu? Asik apa asik banget? Makanya saya share video ini. Nah, kalau kamu mau misalnya mencoba untuk mendengarkan audio afirmasi binaural ini dari Brain Boost Money Magnet, nanti linknya saya akan taruh juga di bawah, kamu bisa beli. Linknya ada di bawah, kamu bisa beli, sehingga kamu bisa mendapatkan teknologi ini dan kamu bisa dengerin saat tidur setiap harinya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, mudah-mudahan utangmu segera lunas dan lebih baik lagi secara finansial menjadi seorang yang menarik uang, menjadi seorang money magnet. Thank you.